Kabupaten Blora dari SDN 2 Temengeng, Kecamatan Sambong, bersama rekan saya Intan Junia Lestari dari SDN 2 Temengeng, Kecamatan Sambong. Kami akan melaksanakan praktek supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Bu Intan, pagi ini tadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, dalam kegiatan kita hari ini nanti kita akan melaksanakan pra-observasi. Ini nanti kita ngobrol santai saja Bu Intan ya. Saya di sini nanti akan bertanya tentang persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran observasi kita di kelas Bu Intan nanti. Sesuai dengan tujuan dari supervisi akademik itu nanti yaitu untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga untuk bagaimana kita lebih berpihak kepada murid nantinya. Dari ini kegiatan kita nanti, dari supervisi akademik ini nanti kira-kira tujuan apa yang hendak Ibu dapatkan, yang ingin Ibu Intan dapatkan dari kegiatan supervisi akademik ini nanti? Tujuannya itu biar bisa membantu guru dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan pembelajaran perkembangan peserta didik. Iya. Kemudian kira-kira nanti materi apa yang akan Ibu Intan sampaikan di kelas nanti? Matematika di tema 7 subtema 3 pembelajaran 3 tentang menyatakan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Iya. Jadi pelajaran matematika tema 7 tentang pecahan tentang pecahan. Iya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu pasti ada tujuannya ya Bu Intan ya. Nah, apa tujuan pembelajaran Bu Intan nanti? Tujuannya agar peserta didik dapat menentukan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4 dengan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan Bu Intan nanti peserta didik itu dapat menentukan pecahan ya. Menentukan pecahan itu dengan menggunakan benda konkret ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali itu Bu Intan ya. Dengan menggunakan benda konkret itu anak, terutama anak-anak kecil ya, itu akan lebih mudah memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Iya, bagus sekali itu Bu Intan. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, apa yang Ibu siapkan? Strategi atau langkah-langkah apa yang Ibu Intan persiapkan agar berhasil? Model pembelajaran nanti bisa berkelompok atau bisa menjadi sendiri-sendiri, dan strateginya yaitu guru membawa media pembelajaran seperti buah, kan anak suka buah gitu, apalagi anak kecil. Setelah itu buah tersebut dipecah atau dibelah sesuai pecahan kita yang akan di depan anak tadi, ditaruh di meja di depan peserta didik. Setelah itu peserta didik mengamati benda tersebut, lalu peserta didik dapat menyatakan pecahan yang ada di depannya di buah itu tadi. Iya. Jadi bisa dengan berkelompok, baik kelompok maupun individu ya, individu atau mandiri, itu nanti anak-anak akan mengamati model dari buah asli tadi ya, buah benda konkret, agar anak-anak lebih mudah mengetahui apa itu pecahan. Dia bisa langsung menyebutkan ini pecahan berapa, seperti itu ya. Iya. Kemudian biasanya kalau di kelas itu ya, dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di kelas itu pasti
banyak sekali tantangannya ya Bu Intan ya. Nah, kira-kira tantangan apa nanti yang akan Ibu hadapi di kelas nanti? Perilaku siswanya sangat beragam itu pastinya ya Bu ya, terutama daya serap siswa yang berbeda-beda, dan yang terakhir yaitu konsentrasi siswa yang kurang gitu. Jadi tantangannya itu tentang perilaku siswa ya, juga daya serap siswa antara siswa satu dengan yang lain pasti berbeda ya, juga konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran itu pun juga beda-beda ya. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah Ibu pikirkan sebelumnya ini, kira-kira apa strategi untuk menghadapi permasalahan tantangan ini nanti? Selanjutnya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik agar siswa dapat tetap belajar dan memberi waktu lebih untuk memahami. Jadi membuat pembelajaran itu lebih semenarik mungkin ya, dan agar anak itu perhatiannya, konsentrasinya penuh ke kita gitu. Dan juga tadi untuk memberi waktu yang lebih. Jadi di sini manajemen waktu di kelas itu sangat penting ya Bu Intan ya, agar anak itu dengan diberi waktu lebih, anak akan lebih mudah memahami juga materi kita. Iya. Bagus sekali Bu Intan nih, ini nih sangat luar biasa. Apalagi kelas berapa ini Intan? Kelas 2. Kelas 2 tadi ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Bu Intan capai di kelas dalam kegiatan kita ini nanti apa? Peserta didik dapat menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang ada di depannya itu tadi, dan meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran dan lebih berpihak kepada peserta didik. Oh iya, bagus sekali. Jadi area yang ingin dikembangkan Bu Intan ini nanti ke peserta didiknya agar dia mampu menentukan pecahan tadi, menyatakan pecahannya. Juga untuk Bu Intan sebagai seorang guru untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran Bu Intan di kelas lebih efektif seperti itu, dan juga lebih berpihak kepada murid ya, karena memang kita itu dalam pembelajaran harus lebih berpihak kepada murid-murid kita ya Bu ya, terutama bagaimana kita mengembangkan karakter murid kita ya. Bagus sekali. Kira-kira kapan ini kita bisa melaksanakan supervisi akademik ini nanti? Saya bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Intan. Insya Allah hari Jumat Bu. Jumat besok ini ya? Iya, insya Allah nanti Jumat kita akan melaksanakan observasi ya. Saya nanti di sini dalam observasi di kelas nanti saya akan melihat dan juga mohon izin mencatat ya, mencatat mungkin kegiatan yang Bu Intan laksanakan di kelas nanti pembelajaran, akan membuat beberapa catatan agar nanti setelah kegiatan pembelajaran observasi ini selesai, dalam kegiatan pasca observasi nanti saya akan mengungkapkan catatan-catatan apa saja yang saya catat selama kegiatan pembelajaran yang Bu Intan laksanakan. Bapak Bu Intan ya? Iya. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Semoga nanti kegiatan observasi kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Nanti kalau logonya dari bintang ini, Yang apel kedua kira-kira menjadi berapa? Berapa? 3. Dan yang apel terakhir kita pecah menjadi 4. Beda tidak Cak? Apel pertama, apel dua, dan apel ketiga? Beda. Bedanya di mana Cak? Yang apel pertama 2, 3, 4. Kita buat menjadi pecahan. apel pertama. Apel pertama sebelum Bu Intan pecah berapa apelnya ini? 1. Terus Bu Intan pecah menjadi berapa? Kalau dijadikan bilangan pecahan jadi berapa? 2. Kita jadi bisa nggak usah catat ya. Yang kedua, sebelumnya apelnya berapa? Sebelumnya apelnya berapa? Dan pecah menjadi berapa? 3. Kalau dijadikan pecahan berapa jadi berapa? Apel yang terakhir, sebelumnya apelnya berapa? 1. Dipecah menjadi berapa? 4. Kalau dijadikan pecahan jadi berapa? Nanti kalian akan butuhkan kasih kertas. Sebelum memecah kalian akan menyebut apel pertama, apel kedua, dan apel ketiga. Tapi sudah dijelaskan, jadi nanti akan dipisah. Yang apel pertama jadi berapa per berapa, apel kedua menjadi pecahan berapa per berapa, dan apel ketiga menjadi pecahan berapa per berapa. Bisa? Bisa. Sudah siap mengerjakan? Jangan lupa sebelum membedakan apel pertama, apel kedua, dan apel ketiga, yang atas dikasih apa? Nama dan apa Cak? Nama dan nomor absen. Sudah bisa semuanya menulis namanya? Sudah tahu absennya berapa? Sudah. Silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Sudah siap? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Hasil pertama 1/2, hasil kedua 1/4, hasil ketiga 1/3. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ucapan terima kasih. Akan ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Bisa? Bisa. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian keluar dari kelas. Semua kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Bambang Supriyono, dan juga bersama rekan pengajar saya, Ibu Intan Julia. Bagaimana kabarnya Ibu Intan? Alhamdulillah. Iya, kita akan memulai praktek coaching pasca observasi di kelas pembelajaran Bu Intan kemarin. Baik, langsung kita mulai saja Bu Intan ya. Untuk yang pertama ini nanti kita ngobrol santai saja Bu Intan ya. Kita nggak usah terlalu kaku ya. Untuk kegiatan pasca observasi ini seperti kita merefleksi diri untuk kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Intan kemarin. Ya Bu Intan, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Ibu Intan harapkan dari kegiatan kita kali ini. Tujuan atau kita hari ini agar saya dapat menunjukkan atau apa kekurangan yang perlu saya perbaiki ketika dalam dari proses mengajar di kelas ini. Terus saya juga ingin tahu ini Bu Intan, bagaimana perasaan Bu Intan setelah ini melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa senang, lega karena dapat merencanakan pembelajaran dengan baik dan anak-anak juga ketika di kelas antusiasnya sangat baik seperti dari sebelum-sebelumnya. Ya,
memang untuk pembelajaran agar anak itu bisa lebih baik lagi ya, kita itu memang harus menyiapkan rencana yang matang agar nanti anak-anak itu semangat dalam belajarnya. Betul sekali Bu Intan. Nah, kemarin saat kita pra-observasi, Bu Intan itu telah sebelum pembelajaran kita telah membuat ini ya rencana dan juga strategi pembelajaran nanti deh. Nah, kira-kira di sini menurut Bu Intan, apakah Bu Intan dalam pembelajaran di kelas kemarin itu untuk rencana dan strateginya sudah tercapai? Insya Allah sudah ya Bu ya, dari kemarin karena anak sudah bisa menyatakan 1/2, 1/3 dan 1/4, dan saya koreksi lebih baik dan sesuai harapan yang saya dapatkan. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi rencananya apa yang sudah direncanakan itu sudah terpenuhi semua ya Bu Intan ya. Nah, terkait juga dari rencana-rencana dan juga strategi yang Ibu buat dalam RPP belajar Ibu, di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kemarin itu terkait peserta didik dapat dinyatakan pecahan gitu ya. Nah, dari tujuan itu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran tersebut? Pendidik sudah bisa menyatakan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Lalu saya koreksi dan hasilnya maksimal sesuai apa yang kita Sudah anak-anak saya juga melihat ya kemarin saya saat observasi itu saya juga melihat kalau anak-anak itu sudah mampu menyatakan ya Bu Intan ya, menyatakan pecahan 1/2, 1/3 juga 1/4 ya. Bagus sekali itu Bu Intan. Nah, sekarang kira-kira ada hal-hal mungkin yang kurang ya, yang kurang menurut Bu Intan dan juga hal-hal yang bisa dipertahankan dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu Intan lakukan di kelas. Yang pertama pastinya akan persiapan pembelajaran materi seperti nanti yang apa akan yang diajarkan kepada peserta didik. Setelah itu nanti akan melakukan pembelajaran konseptual dalam kegiatan sehari-hari dengan benda-benda konkret yang peserta didik tahu, yang peserta didik kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali. Saya juga mengamati kemarin Bu Intan ya, Bu Intan itu bisa mempertahankan ya, itu hal-hal yang baik di mana dalam pembelajaran kita menggunakan benda-benda konkret ya Bu Intan. Dan saya rasa penggunaan benda konkret terutama untuk anak-anak kelas bawah itu memang sangat bermanfaat ya, anak-anak iya mudah menerima materi yang kita ajarkan. Benar sekali, itu harus dipertahankan untuk kegiatan pembelajaran kedepannya Bu Intan ya. Nah, untuk yang kedua itu hal-hal baik. Sekarang kira-kira apa hal-hal yang menurut Bu Intan kurang dan masih perlu diperbaiki? Mungkin dengan cara mengajar saya, pelaksanaan belajar mampu memenuhi kebutuhan murid dalam berbagai cara mengajar dan memberikan materi yang mungkin lebih mudah dipahami peserta didik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin nanti bisa menggali lagi apa ide-ide agar peserta didik itu mudah menerima apa yang kita ajarkan. Saya melihat memang Bu Intan sudah ini ya dalam pembelajarannya, tapi di sini memang masih kurang ya Bu Intan ya. Terus terutama di sini saya melihat belum ada ini pembelajaran yang berdiferensiasi, itu masih kurang ya Bu Intan ya. Pembelajaran diferensiasi di mana kita sebagai guru itu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa kita baik secara visual, auditori maupun kinestetik. Itu memang perlu kita tingkatkan lagi Bu Intan ya, nggak apa-apa ya. Nanti ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Sudah bagus, cuman masih ini ya masih kurang.
karena kemarin Bu Intan belajar langsung secara klasikal. Oke, belum ada ini di sini nanti ada video yang ini butuhnya visual maupun kinestetik itu masih belum terlihat. Tapi di sini saya juga melihat pengelompokan itu sudah bagus. Bu Intan sudah mengelompokkan anak-anak dalam mengerjakan tugas bersama. Itu sosial emosionalnya jadi sudah muncul Bu Intan ya. Anak-anak bisa sosial dengan temannya, bekerja bersama dengan temannya. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan. Iya, itu tadi. Kemudian menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu lakukan ya untuk pembelajaran kedepannya setelah Ibu tahu kekurangan atau hal-hal yang harus diperbaiki tersebut? Saya menggali ilmu saya lagi dari pembelajaran mungkin seperti dari video PMM, bisa mungkin dari peneliti KKD, dan dari video-video di sosial media seperti YouTube, lumayan. Benar sekali kita sebagai seorang guru ya, kita memang harus terus meningkatkan kemampuan kita, apalagi di era zaman kita sudah berubah ya, benar sekali. Kita harus terus mencari referensi untuk pembelajaran kita bagaimana agar lebih baik lagi. Sekali itu kita rencananya kita. Kemudian selain itu tadi memperdalam banyak ilmu lagi, mungkin ada hal-hal lain lagi yang akan Ibu Intan lakukan. Mungkin saya akan lebih sharing-sharing kepada rekan-rekan guru, kepada kepala sekolah untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih berpihak kepada murid dengan di era sekarang ini. Ya, memang kita di sekolah itu kita harus sharing ya dengan teman-teman bagaimana dari anak seperti ini mendapat masukan itu sangat kita butuhkan. Kita harus selalu berkolaborasi terutama dengan yang terdekat rekan sejawat kita. Dan di sini kira-kira setelah ada rencana seperti itu tadi, kapan ini Bu Intan akan memulai rencana tersebut? Insya Allah secepatnya, mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan sudah tercapai semua apa yang diinginkan. Iya, dalam 6 bulan ke depan bisa tercapai Bu Intan ya. Terus kemudian kira-kira indikator keberhasilan apa agar ketercapaian ini bisa berhasil, rencana Bu Intan ini bisa berhasil? Murid menjadi senang, semangat di dalam pembelajaran di kelas dan sesuai apa yang dia inginkan dari pihak kepada murid lagi. Iya, betul sekali. Kita harus melaksanakan pembelajaran yang Sesuai apa yang diinginkan. Bagus sekali. Kemudian di sini tentang gaya hukum ya Bu Intan. Mungkin ada siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Intan yang Ibu libatkan dalam pelaksanaan rencana Bu Intan tersebut? Yang pertama pastinya Ibu Kepala Sekolah yang dengan rekan-rekan guru secara mungkin sharing-sharing karena ada kurang lebihnya masukan-masukan yang agar bisa saya ini berkaitan dengan aktivitas pengembangan diri Bu Intan ya. Di sini Ibu sudah menceritakan rencana tindak lanjut Bu Intan. Kemudian di sini nanti Ibu fokusnya untuk pengembangan diri itu di bidang di bidang anak-anak dapat mudah mencapai tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran apa yang kita hasilkan di kelas itu seperti yang kemarin menyatakan pertanyaan kedua 1, 3, dan 4, anak-anak bisa mencapai pembelajaran tersebut. Di sini tentunya dengan belajar lebih banyak lagi tentang kegiatan pembelajaran yang berdigitalisasi tadi ya Bu Intan, juga pembelajaran sosial emosional. Itu sangat kita butuhkan
keberhasilan peserta didik kita sesuai dengan amanat tujuan pendidikan di Indonesia. Di sini sekarang menurut Bu Intan di sini ukuran keberhasilan dari pengembangan diri itu tadi apa? Anak-anak menjadi antusias dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Memang itu tadi tujuan kita dalam pembelajaran adalah anak-anak mampu mencapai apa yang sudah kita rencanakan di tujuan pembelajaran dalam RPT yang kita buat. Semoga nanti ini bisa berhasil ya apa yang kita cita-citakan. Ya, Bu Intan, setelah kita melakukan kegiatan project ini ya, pasca observasi ini bagaimana perasaan Bu Intan? Saya merasa senang, lega saat kegiatan project ini karena saya bisa bercerita secara langsung sekaligus mendapatkan pencerahan terkait solusi dengan akan adanya pembelajaran, masukan-masukan kepada pembelajaran di kelas. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid merasa sangat nyaman dan senang saat belajar bersama saya di dalam kelas maupun di lingkungan kelas. Jadi ini kita hanya sharing ya Bu Intan ya apa yang sudah kita laksanakan kemarin dalam observasi di pembelajaran di kelas dengan masukan-masukan dari saya, semoga bermanfaat Bu Intan ya. Jangan bosan untuk kita saling sharing ya Bu Intan agar kita mampu mencapai tujuan pendidikan untuk murid-murid kita sesuai dengan amanat pendidikan di Indonesia. Semoga anak-anak menjadi anak yang hebat. Amin. Ya, terima kasih Bu Intan atas waktunya dan kerjasamanya. Jangan bosan-bosan untuk sharing-sharing kepada masukan-masukan. Ya, sama-sama Bu Intan ya. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Intan. Demikian tadi kegiatan coaching pasca observasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.